Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali melanjutkan materi kita untuk sistem pendukung keputusan. Nah, kali ini kita masuk pada materi metode profile matching di dalam sistem pendukung keputusan. Metode profile matching merupakan salah satu metode yang sederhana di dalam sistem pendukung keputusan dengan membandingkan gap. Gap ini adalah perbandingan kompetensi atau selisih kompetensi, ya, di mana perbandingan kompetensi atau selisih kompetensi tersebut adalah antara nilai alternatif dan nilai kriteria. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang analisis gap. Salah satu di antaranya adalah tabel nilai bobot gap. Selain itu, dalam analisis gap juga harus memahami konsep skala prioritas, karena pembuatan bobot profil kriteria dengan ring nilai 0 sampai dengan 5 didasarkan pada prioritas setiap kriteria. Adapun tabel bobot nilai gap di dalam analisis gap pada metode profile matching adalah seperti pada tabel ini. Nah, di sini jika nilai selisih gap adalah 0, maka nilai bobot gap tersebut adalah 6, yaitu nilai tertinggi. Nah, ini berarti tidak ada gap yang terjadi atau kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya, jika selisih gap sama dengan 1, maka nilai bobot adalah 5,5. Jadi 0,5 lebih rendah dari nilai bobot sebelumnya. Nah, ini berarti kompetensi individu kelebihan 1 tingkat. Selanjutnya, jika selisih gapnya itu negatif 1, maka nilai bobot untuk gapnya adalah 5. Nah, ini berarti kompetensi individu kekurangan 1 tingkat atau 1 level. Baik. Nah, seterusnya akan seperti itu, Maka jika nilainya positif, itu berarti kompetensi individu memiliki kelebihan, untuk tingkat kelebihannya tergantung nilai, sesuai dengan selisih gapnya. Nah, kemudian jika selisih gapnya bernilai negatif, maka itu berarti kompetensi individu terjadi kekurangan. Kompetensi individunya kekurangan atau terjadi kekurangan. Nah, untuk kekurangan berapa tingkatnya juga tergantung nilai selisih gapnya. Jika negatif 2, maka kekurangan 2 tingkat. Jika negatif 3, maka kekurangan 3 tingkat. Nah, ini adalah tabel bobot nilai gap yang merupakan tabel acuan di dalam proses perhitungan metode profile matching nantinya. Nah, selanjutnya algoritma dari metode profile matching. Algoritma metode profile matching memiliki 2 konsep. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan bahas pada konsep yang pertama. Untuk konsep yang kedua, kita akan bahas pada pertemuan yang lain atau pertemuan yang akan datang. Nah, baik. Adapun konsep pertama, algoritma metode profile matching, diawali dengan pertama menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian lakukan penilaian setiap alternatif atau penilaian data yang akan diuji, ini penilaian awal. Kemudian menormalisasi data alternatif,
ya, menormalisasi data penilaian alternatif, ya, menggunakan skala 0 sampai dengan 5. Selanjutnya, menghitung nilai gap antara profil subjek dengan profil yang dibutuhkan. Ya. Kemudian, menghitung nilai mapping gap yang bersumber dari analisis gap, yaitu tabel analisis gap atau tabel bobot nilai gap yang sudah kita tunjukkan sebelumnya. Kemudian ya, di bagian akhir adalah menghitung nilai akhir dan melakukan perankingan berdasarkan nilai akhir tertinggi. Ya. Nah, inilah algoritma dari metode profile matching pada konsep yang pertama. Ya. Nah, adapun rumus perhitungan yang digunakan di dalam metode profile matching, ya, pada konsep yang pertama, ya, di sini ada dua perhitungan, ya, yang menggunakan rumus. Yang pertama adalah rumus untuk menghitung nilai gap antara profil subjek dengan profil yang dibutuhkan. Ya. Rumus yang digunakan adalah nilai gap atau gap sama dengan profil alternatif dikurangi dengan profil kriteria. Nah, kemudian rumus yang kedua adalah rumus untuk menghitung nilai akhir, ya, di mana rumusnya adalah nilai akhir sama dengan sigma mapping gap dikali dengan WG. Ya. Untuk mapping gap adalah nilai mapping gap, sedangkan WG adalah bobot kriteria. Nah, itulah rumus-rumus yang digunakan di dalam perhitungan metode profile matching nantinya. Nah, untuk lebih jelas, ya, bagaimana memahami metode profile matching, ya, kita akan implementasikan dengan menggunakan contoh studi kasus. Adapun contoh studi kasus untuk metode profile matching, ya, adalah pemilihan produk handphone terbaik berdasarkan penilaian responden, di mana jumlah handphone yang menjadi alternatif ada atau sebanyak 5 produk handphone. Ya. Nah, maka dengan kasus pemilihan produk handphone terbaik ini, ya, dapat diselesaikan dengan metode profile matching. Ya. Baik, untuk penyelesaian dengan metode profile matching, ya, langkah pertama, ya, adalah menentukan kriteria dan bobot kriteria, ya, atau bobot setiap kriteria. Selanjutnya menentukan nilai profil kriteria, ya, di mana nilai profil kriteria memiliki ring nilai 0 sampai dengan 5. Ya, jadi nilai tertinggi adalah nilai 5. Nah, kriteria penilaian untuk studi kasus yang kita angkat, ya, yaitu kasus pemilihan produk handphone, ya, adalah kriteria harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Ya. Adapun datanya dapat kita tunjukkan, ya, pada tabel berikut. Baik, ini adalah data kriteria yang digunakan, ya, untuk penilaian, ya, di dalam penentuan produk handphone terbaik. Ya. Baik, di sini ada 5 kriteria: harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Kemudian, ya, nilai bobot untuk kriteria pertama itu 0,45, untuk kriteria kedua 0,25, untuk kriteria ketiga 0,15, kriteria keempat 0,1, dan kriteria kelima 0,05. Ya. Nah, kemudian untuk nilai profil kriteria, ya, dapat langsung kita tentukan, yaitu sebagai berikut. Nah, adapun profil kriteria didasarkan pada nilai bobot kriteria, ya, di mana semakin tinggi nilai bobot kriteria, maka semakin tinggi pula nilai profil kriterianya. Ya. Jadi di sini nilai profil kriteria tertinggi ada pada kriteria dengan nilai bobot kriteria tertinggi,
ya. Di sini kriteria harga merupakan kriteria yang memiliki bobot tertinggi, maka kriteria harga mendapatkan nilai tertinggi ya di dalam penilaian profil kriteria. Oke. Nah, seterusnya seperti itu ya. Kriteria kedua di bawahnya ya, yang merupakan kriteria tertinggi kedua ya di dalam nilai profilnya ya, maka penilaiannya adalah seperti yang kita lihat pada tabel ya profil kriteria ini. Oke, baik, inilah nilai profil kriteria ya, yang kita tentukan ya, berdasarkan kriteria-kriteria untuk penentuan handphone terbaik tersebut ya, dimana di sini didasarkan pada nilai bobot ya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua ya, yaitu penilaian responden terhadap 5 produk handphone yang akan diuji ya, yaitu penilaian awalnya. Nah, adapun penilaian awalnya adalah seperti ini. Nah, untuk HP1 ya, pada kriteria harga itu murah, kemudian kameranya baik ya, kemudian memorinya sangat baik ya. Selanjutnya beratnya cukup baik dan keunikannya sangat baik ya. Selanjutnya untuk HP2 harganya mahal ya, kameranya sangat baik ya. Nah, begitu juga sampai dengan HP yang kelima ya. Jadi inilah penilaian awalnya. Nah, adapun penilaian awal tersebut ya, dengan data nilai seperti ini tidak akan bisa diproses ya pada metode profile matching ya sebelum dilakukan normalisasi ya. Nah, karena itu pada tahap selanjutnya ya, tahap yang dilakukan adalah melakukan normalisasi nilai alternatif ya. Nah, adapun normalisasi nilai alternatif ya didasarkan pada pertama, jika nilai alternatif itu sangat murah ya, maka dinormalisasi ke dalam nilai 5 ya. Kemudian murah nilai 4, standar itu 3, mahal 2, dan sangat mahal itu 1 ya. Ini untuk kriteria harga. Kemudian ya, untuk alternatif dengan nilai sangat baik ya, ini untuk kriteria kamera sampai dengan keunikan ya. Penilaiannya adalah seperti ini ya. Jadi sangat baik itu dinormalisasi dengan nilai 5, baik nilai 4, cukup baik 3, buruk 2, dan sangat buruk itu 1. Nah, berdasarkan tabel normalisasi tersebut ya, maka dapatlah kita ketahui atau dapatlah kita konversi ya nilai-nilai alternatif ya pada data pengujian ya dengan nilai-nilai seperti ini ya. Ini adalah konversi ya dari nilai-nilai sebelumnya ya. 4 itu untuk harga yang murah ya, kemudian ini 4 untuk baik ya, 5 itu untuk sangat baik ya. Oke. Kemudian kriteria keempat yaitu beratnya ya, 3 itu cukup baik, dan C5 keunikan ya, jika 5 itu sangat baik. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah nilai alternatif dinormalisasi, maka masuk ke tahap yang keempat, yaitu menghitung nilai gap antara profil subjek dengan profil yang dibutuhkan ya. Nah, rumus untuk menghitung nilai gap di sini adalah nilai gap atau gap sama dengan profil alternatif dikurangi dengan profil kriteria ya. Adapun profil alternatif ini sudah kita dapatkan, yaitu hasil normalisasi dari penilaian awal. Kemudian profil kriteria juga sudah kita dapatkan nilainya, yaitu pada saat penentuan kriteria di awal ya, atau di tahap awal ya. Baik, untuk nilai-nilainya adalah seperti ini ya. Baik, untuk profil alternatif ya, ini nilai-nilainya ya, yaitu nilai dari penilaian awal yang sudah dinormalisasi. Kemudian ini nilai profil kriteria ya, dimana nilai tersebut berdasarkan
kriteria dengan bobot atau nilai bobot tertinggi, maka nilai kriterianya adalah nilai kriteria tertinggi. Oke. Nah, karena nilai-nilai profil alternatif dan profil kriteria sudah didapatkan atau sudah diketahui, maka nilai gap juga akan dapat diketahui, ya. Nah, berikut hasil nilai gap, ya, sesuai dengan rumus perhitungan, ya. Gap sama dengan profil alternatif dikurangi dengan profil kriteria. Nah, baik, nilai gap untuk HP1 pada kriteria pertama adalah negatif 1 atau minus 1, ya. Ini didapatkan dari hasil pengurangan antara nilai 4, ya, HP1 ya untuk kriteria pertama dikurangi dengan nilai profil kriteria, yaitu nilainya 5, ya. 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Ya, untuk HP2 juga seperti itu, ya. HP2 ini nilainya 2 dikurangi dengan 5 maka nilainya negatif 3 atau minus 3. HP3 juga seperti itu, ya. Nah, selanjutnya untuk kriteria kedua, ya, prosesnya sama, yaitu nilai profil alternatif, ya, pada kriteria kedua, ya, untuk HP1 yaitu 4 dikurangi dengan profil kriteria, ya, untuk kriteria kedua, ya. Ini nilai 4, maka 4 dikurang 4 sama dengan 0. Oke. Nah, hal ini dilakukan pada seluruh alternatif di seluruh kriteria, ya, sehingga didapatkan hasil nilai gap seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah nilai gap kita ketahui atau setelah nilai gap tersebut didapatkan, maka tahap selanjutnya adalah menghitung nilai mapping gap. Ya, nilai mapping gap ini bersumber dari analisis gap, yaitu dari tabel nilai bobot gap yang sudah kita tunjukkan sebelumnya, ya. Nah, adapun analisis gap atau tabel nilai bobot gap, ya, di sini saya tampilkan kembali, ya. Jika selisih gapnya 0 maka nilai bobotnya adalah 6. Jika selisihnya 1 maka nilai bobotnya 5,5. Jika selisihnya negatif 1 atau minus 1 maka nilai bobotnya adalah 5, ya. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan, ya, nilai gap, ya, pada proses sebelumnya, ya, yaitu hasil selisih dari profil alternatif dikurangi dengan profil kriteria, ya. Ini adalah hasilnya, ya. Nah, dari hasil penilaian nilai alternatif, ya, atau nilai gap alternatif, kemudian, ya, untuk menghitung nilai mapping gap yang bersumber dari analisis gap, maka kita akan lakukan konversi, ya. Jadi cara menghitung nilai gap atau nilai mapping gap adalah mengkonversi nilai gap alternatif, ya, menjadi nilai bobot pada analisis gap, ya. Nah, adapun hasil konversinya adalah seperti ini, ya. Jadi untuk HP pertama pada kriteria pertama, ya, karena nilai gap alternatifnya itu negatif 1, ya, maka, ya, nilai mapping gapnya adalah 5, ya. Jadi 5 ini didapat dari konversi, ya. Negatif 1, ya, lihat pada tabel analisis gap, ya. Negatif 1 itu nilai bobotnya adalah 5, ya. Maka di sini, ya, negatif 1 diubah menjadi 5, ya. Nah, kemudian untuk kriteria kedua ini 0, ya. Karena selisihnya 0, maka di sini nilai bobotnya adalah 6, ya, sesuai dengan tabel analisis gap. Oke. Nah, jadi seluruh nilai, ya, nilai gap pada alternatif, ya, selisih gap ini, ya, dikonversi ke dalam nilai bobot di analisis gap atau pada analisis gap, ya, sehingga nilai-nilainya nanti menjadi seperti ini. Oke. Ya. Nah, selanjutnya jika nilai gap alternatif sudah dikonversi, ya, ke dalam nilai bobot analisis gap, nah ini yang disebut dengan nilai mapping gap, ya, maka lanjut ke tahapan selanjutnya atau tahapan berikutnya,
yaitu menghitung nilai akhir dan melakukan perankingan. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk penghitungan nilai akhir adalah nilai akhir sama dengan sigma mapping gap dikali dengan WG. Ya, mapping gap ini adalah nilai mapping gap yang sudah didapatkan, kemudian dikali dengan bobot kriterianya. Oke, baik, maka dapat dilakukan perhitungan ya, dimulai dengan perhitungan pada alternatif pertama atau HP1 ya. Nah, perhitungannya adalah seperti ini ya. 5 dikali dengan 0,45 ya. 5 ini adalah nilai mapping gap untuk HP1 pada kriteria pertama ya. Kemudian dikali dengan 0,45. 0,45 ini adalah bobot atau nilai bobot pada kriteria pertama, yaitu 0,45 ya. Selanjutnya ditambah dengan 6 dikali 0,25 ya. 6 ini adalah nilai mapping gap pada HP pertama untuk kriteria kedua dikali dengan bobot kriteria kedua ya. Jadi 0,25 itu adalah nilai bobot kriteria kedua ya. Di tabel kriteria awal ya, yaitu bobotnya kan 0,45, 0,25 ya, 0,15, 0,1 dan 0,05. Oke, itu bobot-bobot untuk kriteria. Kemudian nilai 5, 6, 4,5, 5,5 dan 2,5 ini adalah nilai mapping gap untuk HP pertama ya. Yaitu ini ya. 5, 6, 4,5, 5,5, 2,5. Itu adalah dari ini 5, 6, 4,5, 5,5 dan 2,5. Oke. Nah, maka didapatkanlah hasil nilai akhir yaitu 5,1. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan juga perhitungan nilai akhir untuk alternatif kedua yaitu HP yang kedua ya. Nah, kita inputkan nilai mapping gap pada HP kedua ya. Nah, untuk bobot sama ya. Nilai bobotnya yaitu 0,45, 0,25, 0,15, 0,1 dan 0,05. Jadi yang berbeda di sini adalah nilai mapping gap-nya saja. Ya. Oke, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Ya, yaitu untuk HP2 4,375 ya. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai akhir untuk HP3 ya, HP4 dan HP5. Nah, setelah seluruh alternatif ya atau seluruh produk HP sudah didapatkan nilai akhirnya ya, maka berdasarkan nilai akhir tersebut dapatlah dilakukan perankingan ya. Adapun hasil perankingan di sini ya adalah berdasarkan nilai akhir tertinggi ya. Maka hasil perankingannya adalah seperti ini. Oke. Baik. Di sini untuk ranking 1 dengan nilai tertinggi adalah HP5 yaitu nilai akhirnya adalah 5,375 ya. Kemudian dilanjutkan dengan ranking kedua adalah HP pertama dengan nilai 5,1 ya. Nah, kemudian ranking ketiga adalah 4,65 yaitu HP4. Ranking keempat adalah HP2 dengan nilai 4,375 dan ranking terakhir atau ranking kelima adalah HP3 dengan nilai 4,325. Oke. Nah, inilah tahap akhir ya, perankingan ya ataupun sistem pendukung keputusan dengan metode profile matching ya, dengan menggunakan algoritma konsep pertama ya. Oke. Nah, untuk algoritma dengan konsep kedua kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, saya rasa ya untuk pembahasan metode profile matching dengan algoritma konsep pertama cukup ya atau sudah selesai ya. Maka saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.